Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan dari kelas If the Weekend angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman web lanjut pada pertemuan ke minggu keempat. Oke, yang pertama saya akan mempresentasikan codingan yang telah saya buat. Di sini saya sudah menyeting HT access. Ketika diakses webnya, jadi tidak sudah ada bawaan index.php. Lalu selanjutnya saya juga sudah mengatur config.php. Nah, saya mengatur base URL-nya untuk ini localhost tugas web 4. Dan juga saya mengatur index page-nya adalah untuk default-nya dia kosong. Lalu saya sudah mengatur default dari routernya adalah ke form, controller form. Nah, ini controller form di dalamnya ada class form, lalu juga dia ada constructor, di dalamnya dia ngeload ada library form validation dan helper dari URL. Langsung di sini ada sebuah function public index yang akan menjadi default ketika controller form itu diakses. Lalu di sini ada form validation, ada 3 form validation. Yang pertama ada validation untuk name atau nama, dia harus wajib dan minimal length-nya adalah 6 karakter, langsung maksimal length-nya adalah 12 karakter. Lalu juga kita mengeset untuk email, dia adalah wajib juga menggunakan struktur email lengkap, ada add-nya. Lalu juga untuk email konfirmasi sama dengan email untuk rules-nya. Lalu di sini juga kita melakukan pengecekan ada this form validation ketika running tidak sama dengan false atau kebalikannya yaitu true, maka dia akan menghasilkan memprint validasi form berhasil. Kalau sama dengan false, maka dia akan merender sebuah view. Di sini ada view dari header dan footer. Ini adalah mainnya. Lalu saya juga sudah membuat controller untuk upload. Di sini ada class upload, ada constructor, dia meload helper untuk form dan URL. Di sini ada index dia ngeload ada header, upload dan footer. Nah, di sini saya memberikan data array, di dalamnya ada error, diberikan nilainya kosong. Lalu di sini ada public function untuk do upload. Ini sebuah function yang di dalamnya ngeset config untuk upload path-nya dia bakalan kemana ketika di-upload, auxiliary dari filenya itu akan disimpan di mana, langsung ini tipe dari si filenya apa saja, langsung maksimal size-nya berapa, width-nya berapa, tingginya berapa. Lalu juga ini nge-load untuk library upload, untuk mengupload sebuah file atau gambar tersebut. Di sini juga kita melakukan pengecekan ketika tidak sama dengan do upload. Nah, ini do upload tidak sama dengan do upload, ini nama dari si name atau ID yang sudah kita masukkan di dalam sebuah inputan. Nah, ketika tidak sama dengan ini, atau bisa dikatakan dengan error atau false, ini dia akan, nah di sini saya membuat variabel error, di dalamnya ada array ini ada error. Nah, di sini dia akan memunculkan errornya. Lalu ketika di-render di main upload, di sini saya memasukkan errornya. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalkan ini berhasil, maka dia akan nge-load datanya. Ini menjadi upload data, diambil datanya, langsung dimasukkan datanya ke main dari upload success. Oke, kita coba masuk dulu ke view home. Nah, ini view home. Ini
main dari si controller form. Nah, ini controller form di dalamnya di view home, di dalamnya dibungkus menggunakan main, langsung ada div dibungkus dengan juga div, ada class row, ada class row, lalu juga dibungkus juga div, ada class, ada kolom 9, fixture 5. Di sini ada header, di sini ada div yang dibungkus untuk membuat button. Button ketika diklik dia akan masuk ke base URL yang sudah kita setting di root. Dia akan masuk ke menu /upload, maka akan masuk ke controller upload dengan nama buttonnya adalah upload dokumen. Nah, dia akan masuk ke controller upload. Di sini saya membuat sebuah form. Formnya di sini ada inputan nama, untuk nama, di sini ada ID-nya nama. Nah, di sini ketika error, dia akan ditampilkan di bawah input si nama tersebut. Lalu juga di sini ada input email, di sini ada tag input, ini labelnya. Di sini juga memunculkan ketika ada error, kita akan munculkan di bawah input tag input tersebut. Lalu juga di sini ada email konfirmasi dengan ID email konfirmasi dan name email konfirmasi. Lalu kita akan munculkan error. Ketika ada error, kita akan munculkan di bawah inputan konfirmasi email tersebut. Di sini juga ada button ketika disimpan. Dia itu type-nya tuh submit. Lalu selanjutnya ada view untuk upload. Upload itu ada di dalam folder uploads. Lalu ini dia memunculkan sebuah tampilan, di dalamnya dibungkus menggunakan tag main. Di dalamnya ada tag main, ada div, dibungkus menggunakan div. Nah, di sini juga kita memasukkan sebuah button, jadi bisa masuk ke dari halaman upload ke halaman home, begitupun sebaliknya di dalam halaman home bisa masuk ke halaman upload. Lalu di sini juga ada form untuk inputan upload-nya. Di sini ada label, dan ini inputannya, tab-nya file, dan ini untuk labelnya kita beri nama upload file. Ini juga ada button simpan dengan tab-nya adalah submit, dan value-nya adalah upload. Lalu ketika upload sukses, ini akan di-redirect ke upload success. View upload success ini hanya memunculkan bagian dari si file tersebut yang sudah di-upload. Nah, di sini ada main dibungkus dengan div seperti biasa, di dalamnya ada hasil upload untuk label. Lalu kita membuat tag list-nya itu, nah ini kita for each membuat looping for di dalam upload data yang sudah kita buat dari ini. Sudah kita buat dari controller upload, kita parsing, lalu kita for each. Nah, ini for each dan kita jadikan namanya value. Ini callback-nya, ini item kita masukkan ke dalam list. Untuk dari item yang callback-nya, ini value yang sudah kita kasih nama default value. Lalu juga ini ada tag A untuk sebagai button, berfungsi untuk button, jadi dia akan meredirect ke base URL yang sudah kita setting di root, lalu / ke controller upload. Selanjutnya saya akan menampilkan dari hasil codingan yang sudah saya buat. Ini tampilan dari controller form. Nah, ini controller form-nya itu di dalamnya ada header, di sini ada form yang sudah kita buat. Di sini ada nama, ada email konfirmasi. Misalkan kita masukkan nama ASD, ini tidak sesuai format, ketika disimpan, nah dia akan mengecek ini apa aja yang salah nih. Nah, ini di input ini karena kita ngeset di input nama to minimal karakternya 6, maka dia akan memberitahu errornya, lalu di email
Nah, ini format emailnya harus lengkap, harus menggunakan dan dot, harus menggunakan struktur email lengkap, dia akan memberitahu errornya. Berarti form validation-nya berhasil. Lalu juga kita bisa masuk ke yang kedua adalah untuk mengupload file atau dokumen. Di sini kita bisa mengklik button upload dokumen. Kita masuk ke controller upload. Nah, ini sudah masuk ke controller upload. Di sini ada input untuk file. Kita bisa memasukkan filenya. Kita bisa memasukkan filenya. Kita akan mencoba memasukkan file. Sedikit loading. Nah, baru muncul. Kita akan mencoba masukkan file dengan format JPG. Lalu kita simpan. Maka dia akan otomatis meredirect ke controller upload dan function do upload. Nah, ini kita akan memunculkan dokumen yang sudah kita tadi upload, ada file name, file tab, file path, dan lain-lain, ini size, dan lain-lain. Kita juga bisa kembali ketika ingin mengupload ulang si filenya, lalu akan kembali ke menu upload. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.